Engkau tahu kekuatan pelayanan saya. Itu satu. Yang Tuhan, engkau tahu kualitas penyampaian firman Tuhan saya. Tuhan, engkau tahu manajemen kepemimpinan saya. Dan kalau engkau tahu hanya sebatas misio, sebataslah misio. Tapi kalau Tuhan tahu kekuatan pelayanan saya sebatas dunia, bawa saya sebatas dunia. Itu maksud saya. Sehingga saya tidak pernah mengangkat diri saya lebih tinggi daripada jatah yang Tuhan kasih buat saya. Maka saya tidak pernah mengiri dari pendeta Gilbert Lumoyendo. Saya tidak pernah iri dari pendeta Stephen Tong. Saya tidak pernah iri dari pendeta Yakobus Sabda. Karena saya tahu jatah pelayanan mereka sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan jatah pelayanan saya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang penting, saya tidak pernah kasih yang biasa-biasa buat Tuhan. Yang penting saya kasih yang luar biasa. Yaitu semua yang saya dapatkan dalam hidup saya kasih buat Tuhan. Amin. Maka mari kita belajar. Apa yang Tuhan kasih itu patut. Apa yang Tuhan kasih itu baik. Dan tidak boleh perlu kita sungguh-sungguh dan katakan, Tuhan, kenapa Tuhan kasih saudara saya ini, saudara saya yang sana itu. Dan kita cantiknya dulu, istrinya cantiknya, pacarnya cantik luar biasa. Kenapa saya yang dikasih numbing Tuhan? Bagaimana kami berkomunikasi secara wajar? Ya. Tapi Tuhan mau bilang, kami nggak tahu. Sumbing tapi hatinya tidak pernah sumbing. Iya, dia boleh cantik tapi kepala batu minta ampun. Sudah kepala batu, suka lagi belanja di Simamura. Tapi dia mah sumbing, hatinya baik, dia bisa mengatur uang dengan baik, dengan cantik, borosnya minta ampun. Udah begitu udah jujur lagi. Saya sering kali lihat rumput tetangga. Mau pilih yang mana? Maka apa yang Tuhan buat, Tuhan kasih itu tepat. Kenapa? Karena poinnya ketiga, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita dan yang terbaik. Maka mari kita sendiri saja, jangan tahu hati kita. Lihat mata kita sendiri saja tidak bisa. Mungkin saudara katakan lihat cermin, oh itu lihat cermin bukan lihat mata. Tapi coba mata berbalik lihat mata sendiri. Tidak bisa. Apalagi mata lihat hati. Jelas? Tapi Tuhan mampu menjaga. Maka di sini, ayo katakan, saya boleh punya semuanya. Saya puji Tuhan. Tapi ketika semuanya sudah tidak ada, tetap saya puji Tuhan. Karena itu patut Tuhan buat dalam hidup saya. Amin. Mari kita belajar untuk ini. Sehingga kalau kerja di sini Tuhan izinkan dia bangun rumah 7 tingkat, puji Tuhan. Jangan sampai saya mati-matian bangun 8 tingkat. Bangun 8 tingkat tiba-tiba ada pesawat nabrak 8 tingkat. Akhirnya apa? Melihat hal itu hilang begitu saja toh? Ya lebih baik 1 tingkat, pesawatnya datang lewat. Iya 7 tingkat kena. Aman kita. Kan kita nggak tahu. Siapa yang pernah pikir WTC hidup seperti itu? Tapi itu melambangkan kebanggaan dan kesombongan daripada Amerika. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, hancur berantakan. Maka jangan pernah angkat diri lebih daripada jatah yang Tuhan kasih. Jangan pernah menuntut Tuhan menambah sesuatu yang seharusnya merusak kita. Maka saudaraku, mari. Ada saatnya di mana nanti kita akan lanjut kepada tema khusus di mana kita akan bicara tentang silent God. Di mana dalam konteks ayat Allah kebanyakan dia. Dan kita akan melihat kenapa Allah dia. Sebenarnya konteks ayat ini saya ingin bahas di dalam PA gabungan. Tapi karena PA gabungan mengalami namanya kehilangan dalam tanda kutip, jadi kita bahas di dalam kebaktian minggu. Maka di sini kita akan melihat kenapa ada istilah silent God. Allah tidak bicara. Bahkan dikatakan absen, Allah absen dalam hidup Ayub. Ayub berteriak minta ampun sama Tuhan. Ayub berteriak minta Tuhan tolong. Tapi saya akan Tuhan tidak tolong. Apakah Tuhan tidak? Bahkan bukan hanya Ayub, tapi Pemasmur pun pernah berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Kau tidak menjawab aku? Nanti bagaimana dengan orang-orang sekeliling saya bertanya di manakah Allahku? Itu seakan-akan Allah saya. Seakan-akan Allah absen dalam hidup. Kita akan belajar itu di dalam sebelum kita menyelesaikan. Setelah kita menyelesaikan konsep kehilangan ini, supaya kita belajar untuk mengerti keutuhan orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai Kristen dan Kristen terbela. Kristen tembela itu apa? Orang menghina Kristen diangkat parang dikejar orang yang menghina. Betul toh?
Itu Kristen abangan, Kristen yang benar. Tapi ketika Kristen yang benar itu berdiri, orang boleh hancurkan gereja, orang boleh potong kepala pendetanya, tapi dia akan berdiri di situ dan berdoa minta ampun, mengampuni, berdoa untuk Tuhan mengampuni yang musuhnya. Itulah Kristen yang benar. Karena Tuhan bilang kalau tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, tapi jangan sekali-kali mulai dari kanan. Betul? Artinya apa? Orang boleh tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau orang mau ambil bajumu, berikan juga jasmu. Artinya apa? Orang Israel jas itu hanya satu, dan jas ini dipakai dalam dua musim, musim panas dan musim dingin. Dia punya baju baru, tapi Tuhan mau bilang kalau dia minta baju, berikan jasmu juga ujung. Kalau orang suruh jalan 1 mil, berjalan 2 mil, buktikan pada dia bahwa orang Kristen bukan orang Kristen yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi orang Kristen yang harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita membalas kebaikan kepada yang kita katakan, kita menaruh parah di atas kepalanya, karena dia akan berpikir, kenapa kita harus membalas seperti kita? Ya toh? Maka kalau orang Kristen sulit untuk mengampuni, itu keterlaluan. Bukan keterlaluan, memang selamanya sudah selalu terlalu. Amin. Amin. Saudara, amin. Mengampuni mau? Kalau nggak mau mengampuni, kita menghina pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, maka kita katakan Tuhan Yesus bukan salib tapi terselip. Enggak, Tuhan terselip di sini. Kita melihat dia tersalib, mati bagi kita dosa manusia, baru setelah itu dia bangkit bagi kita. Kasih yang terbesar sudah Tuhan berikan. Apatah lagi kita hanya sedikit untilan sedikit, kita langsung sampai 7 turunan. Memang kau masih bisa hidup 7 turunan. 7 turunan saya tidak akan mengampuni. Bertobat sudah, bertobat. Kalian bertobat, beri ampun. Kenapa? Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Kita tidak mengampuni, doa kita percuma di hadapan Tuhan. Maka mari kita lihat poin yang ketiga. Apa yang Tuhan buat dalam hidup ini, Pak? Bukan? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dari Pak. Tuhan tahu keteguhan hati kita, dan Tuhan tahu semua proses dan izinkan untuk buat kita semakin serupa di hadapan Tuhan. 3 hal penting ini tahu dalam hidupmu. Ketika kita kembali, kita kehilangan segala sesuatu. Mungkin waktu kita, tenaga kita, uang kita, kemudian waktu pekerjaan kita. Jangan bersyukur di hadapan Tuhan, tapi katakan, puji Tuhan, karena di situ saya akan melihat apakah saya salah benar-benar, apakah saya jujur benar-benar, apakah saya setia benar-benar. Ya, dan kalau pacar kita menipu kita, katakan puji Tuhan. Betul tak? Puji Tuhan tak? Iya. Kenapa? Sebelum jadi istri dia menipu kita kan? Lebih baik selesaikan kan? Kalau masuk dalam rumah tangga, kalau sudah menipu bagaimana bisa diceraikan? Tidak boleh kan? Kata kependetaan itu kan lebih meneguhkan lagi. Maka mari, 3 poin ini. Yang kedua, ingat baik-baik. Kita tidak boleh melepaskan setiap pengalaman hidup. Ketika yang sakit, kita katakan Tuhan dah. Ketika senang, baru kita bersyukur. No, itu adalah sebuah rentetan perjalanan tenunan Tuhan di dalam hidup kita, yang kita harus terima di dalam iman. Dan yang ketiga, kita tetap melihat apa yang Tuhan buat itu patut adanya bagi kita. Karena yang tahu hidup ini bukan kita, tapi Tuhan. Yang tahu kekuatan kita bukan kita, tetapi Tuhan. Yang tahu hati kita bukan kita, tetapi Tuhan. Maka apa yang Tuhan sudah ukur bagi kita, takatkan bagi kita, bersyukur untuk itu di hadapan Tuhan. Sengaja kita bangkit berdiri.